Halo teman-teman, selamat datang di video kami. Kali ini kami akan membahas tentang life table atau tabel kematian. Sebelumnya perkenalkan saya Lucia Romsori bersama rekan saya Misilia Poli. Tabel kematian. Salah satu alat analisis dalam mortalitas. Keuntungan tabel kematian tidak memerlukan penggunaan penduduk standar untuk membandingkan tingkat mortalitas. Life table adalah tabel hipotesis dari sekumpulan orang yang dilahirkan pada waktu yang sama atau kohort, yang karena proses kematian, jumlahnya semakin lama semakin berkurang dan akhirnya habis. Kegunaan life table. Yang pertama, untuk membandingkan tingkat mortalitas. Yang kedua, untuk mengukur kemajuan yang diperoleh dari upaya pemeliharaan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak yang tercermin dari angka harapan hidup. Yang ketiga, dasar untuk perhitungan bidang asuransi jiwa bagi penentu premi. Bentuk life table. Pertama, tabel kematian lengkap atau complete life table. Tabel kematian yang dibuat lengkap terperinci menurut umur 1 tahunan. Yang kedua, tabel kematian singkat atau average life table. Tabel kematian yang meliputi seluruh umur tetapi tidak terperinci tahunan. Tapi menurut kelas interval 5 tahunan, 10 tahunan. Ini adalah contoh dari tabel kematian singkat. Ini juga ada contoh tabel kematian lengkap. Teman-teman bisa melihat dan menyimak contoh dari tabel-tabel tersebut. Berikut anatomi life table. Pertama, kolom 1 atau X, umur tepat X, tahun simbol X, menunjukkan bahwa anggota kohort yang dibentuk menjalani hidup selama X tahun atau pada saat tersebut berada pada ulang tahun yang ke X. Kolom 2, N, Q, X. Probabilitas kematian antara umur tepat X dan X tambah N atau probability of dying between age X and X tambah N. Contoh 5Q10. Probabilitas kematian antara umur tepat 10 tahun dan 15 tahun, nilai N Kx terletak sejajar dengan nilai X sama dengan 10. Nilai 5Q40 sama dengan 0,05558. Artinya, sekitar 6% dari mereka telah mencapai ulang tahun ke-40, meninggal sebelum mencapai tepat 45 tahun. Atau, probabilitas mereka yang berusia 40 meninggal sebelum mencapai tepat usia 45 tahun sebesar 0,06. Nilai 1Q0 sama dengan 0,18848. 1Q0 digunakan perkiraan AKB. Artinya, yang pertama, sekitar 19% dari sejumlah kelahiran hidup meninggal sebelum bayi tersebut mencapai tepat 1 tahun. Atau yang kedua, probabilitas mereka yang berusia tepat 0 tahun meninggal sebelum usia tepat 1 tahun adalah sebesar 0,19. Nilai WQ75 sama dengan 1, artinya probabilitas orang akan meninggal setelah mencapai usia 75 tahun adalah 1. Simbol W untuk interval tak terhingga. Kolom 3, LX sama dengan jumlah orang yang berhasil mencapai umur tepat X tahun. I0 sama dengan jumlah orang pada saat tepat lahir. I1 sama dengan jumlah orang yang tepat mencapai ulang tahun yang ke-1. I5 sama dengan jumlah orang yang berhasil mencapai ulang tahun yang ke-5. L0
ditentukan secara sembarang. Untuk kemudahan biasanya 100.000. I0 disebut radiks tabel kematian, yaitu jumlah orang yang akan diikuti sejak kelahirannya hingga semua meninggal. Kolom 4 atau NDX, yaitu jumlah kematian antara umur tepat X dan X ditambah N atau number of death between age X and X plus N. Nilai 5D5 sama dengan 1229. Artinya jumlah kematian antara umur tepat 5 tahun hingga usia 10 tahun adalah sebanyak 1229 orang. Pengurangan radiks dengan bayi yang mati atau 1D0 akan memperoleh jumlah orang yang tetap hidup pada awal periode berikutnya. Secara umum dapat dikatakan NDX sama dengan NQX kali 1X, di mana 1X min N sama dengan 1X dikurang NDX. Contoh penggunaannya, L1 sama dengan 81.152. Artinya dari mereka yang lahir 81,2% diantaranya dapat mencapai ulang tahun yang pertama. Yang kedua, I5 sama dengan 72.813. Artinya mereka yang lahir 72,8% diantaranya mencapai ulang tahun yang kelima. I70 sama dengan 28.004. Artinya mereka yang lahir dan dapat mencapai ulang tahun ke-70 hanya sekitar 28%. Berikutnya kolom 5 NLX sama dengan tahun orang hidup yang dijalani umur tepat X dan X tambah N tahun, atau person whose life between exact age X and X tambah N. Yang pertama, jumlah tahun hidup yang dilalui oleh populasi atau orang pada kelompok umur tertentu. Yang kedua, misalnya pada periode 5 tahun antara ulta ke-5 dan 10, tiap orang hidup 5 tahun. Yang ketiga, jika ada 98.000 orang yang berulang tahun, maka mereka semua menghasilkan 5 kali 98.000 sama dengan 490.000 tahun antara ulta mereka yang kelima dan 10. Yang keempat, identik dengan konsep orang tahun atau PYL. Yang kelima, berarti semakin rendah rate kematian pada kelompok umur tertentu, semakin banyak jumlah tahun hidup pada kelompok umur tersebut. Yang selanjutnya, jumlah tahun hidup. Karena pada tiap kelompok umur, kecuali kelompok umur yang pertama dan terakhir, kita mengasumsikan kematian terjadi pada pertengahan interval. Maka sejumlah tahun hidup atau NLX dapat diperkirakan dengan formula NLX sama dengan N kali dalam kurung IX tambah N tutup kurung bahagi 2. Karena kematian bayi lebih banyak terjadi segera setelah dilahirkan, maka khusus untuk L1 L0 dihitung dengan 1 L0 sama dengan 0,3 I0 tambah 0,7 I1. Berikutnya jumlah tahun hidup. Formula umum tidak dapat digunakan untuk kelompok umur tertua, misal 78 ke atas. Tidak ada yang hidup pada akhir interval ini. Tidak ada data berapa lama tiap orang akan masih hidup sebelum akhirnya meninggal. Untuk kelompok umur terakhir digunakan formula L75 sama dengan I75 kali I75 log 10. Contoh penggunaan. 1 L0 sama dengan 86.806, artinya bahwa kohort dengan radiks 100.000 orang antara saat kelahiran hingga umur tepat 1 tahun
menjalani 86.806 tahun orang hidup atau PYL. Yang kedua, 4E1 sama dengan 307.930. Artinya bahwa kohort dengan radix 100.000 orang antara umur tepat 1 tahun hingga 5 tahun menjalani 307.930 PYL. Diam. Kolom 5T atau TX yaitu total tahun orang hidup setelah umur X tahun atau total person years lived after exact age X. Merupakan PYL yang dijalani kohort sejak umur tepat X sampai semua anggota meninggal. Contohnya dapat kita lihat T0 sama dengan 1L0 tambah 5L1 tambah 5L5 tambah seterusnya hingga WL75. Begitu seterusnya. Yang kedua, sehingga TX dirumuskan TX sama dengan sigma N LX. Contoh penggunaan. Yang pertama, T0 sama dengan 4.242.152, artinya menunjukkan bahwa kohort dengan radix 100.000 orang dari saat lahir sampai semua anggota kohort meninggal menjalani 4.242.152 PYL. Yang kedua, T5 sama dengan 3.847.416, artinya menunjukkan bahwa kohort dengan radix 100.000 orang dari saat ulang tahunnya yang kelima sampai semua anggota kohort meninggal menjalani 3 juta lebih PYL. Kolom 7 atau EX, yaitu angka harapan hidup pada saat tepat X atau expectation of life age X. EX rata-rata tahun hidup yang dijalani oleh anggota kohort setelah ia mencapai ulang tahun yang ke-X. Rumusnya dituliskan seperti berikut. EX sama dengan TX dibagi IX. Contohnya, E0 sama dengan T0 dibagi I0, E1 sama dengan T1 dibagi 0. Contohnya, E0 sama dengan 42,4 tahun, bahwa secara rata-rata pada saat lahir akan dapat diharapkan hidup selama 42,4 tahun. Contoh yang kedua, E5 sama dengan 52,8 tahun, di mana bahwa secara rata-rata seorang yang telah mencapai ulang tahun yang kelima, secara rata-rata akan hidup selama 52,8 tahun. Sekian hasil diskusi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan baik dari perkataan maupun pengucapan. Sekian dari kami ucapkan terima kasih.